Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanti Dwi Wahyuni sebagai ahli pertama guru sosiologi di SMA Negeri 24 Garut, Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai salah satu masalah dalam pembelajaran, yaitu bagaimana mengatasi siswa yang sulit diatur. Seyogianya kita pasti sering menemui hal tersebut saat pembelajaran di kelas. Ketika siswa tidak fokus, sibuk sendiri, sulit untuk mengikuti apa yang kita instruksikan. Nah, sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan kasus yang pernah terjadi dan saya alami di sekolah saya sendiri. Ketika sedang pembelajaran, kadang anak malah sibuk bercanda, ada yang tidak bisa mengikuti saat kita sedang serius pembelajaran. Nah, berikut ada 10 tips yang bisa kita terapkan supaya anak dapat kita atur dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang pertama, merancang metode mengajar yang bervariasi. Supaya anak tidak bosan dan monoton saat pembelajaran, kita boleh memberikan metode yang bervariasi, diganti di setiap minggunya, supaya anak lebih termotivasi dan bisa fokus mengikuti apa yang kita instruksikan. Kemudian yang kedua, buat kesepakatan kelas yang jelas dan dapat ditaati oleh bersama. Kalau bisa di awal pertemuan di tahun ajaran biasanya dibuat kesepakatan belajar dan itu bisa ditempel di kelas supaya dapat diikuti di setiap harinya oleh seluruh anak di kelas. Yang ketiga, beri peringatan dengan halus atau secara nonverbal. Biasanya anak tidak mau untuk diatur bila dimarahi secara verbal. Nah, lebih baik diberi peringatan atau kode secara nonverbal saja saat dia tidak bisa diatur. Yang keempat, pilih diksi selain jangan atau melarang siswa. Nah, biasanya anak kalau mendengar kata jangan, dia malah cenderung mendapatkan respon yang negatif. Kita coba cari kata lain supaya anak dapat menerima apa yang kita arahkan. Yang kelima, stop memberi label pada siswa. Jangan sampai kita melabeli anak di depan anak-anak yang lain dengan sebutan misalnya kamu anak yang malas atau kamu anak yang nakal. Biasanya dia malah cenderung tidak mau mendengarkan kita karena dia malah tersudutkan di depan teman-temannya. Kemudian yang keenam, pahami kenapa siswa tidak bisa diam. Kita bisa menanyakan apakah mungkin dia tidak nyaman dengan pembelajaran atau dia tidak senang dengan materi. Nah, supaya kita dapat memahami apa yang menjadi permasalahan dan bisa diberikan arahan ke depannya atau solusi kepada anak tersebut. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Jadilah seseorang yang bisa menjadi teman, tidak hanya menjadi guru di kelas, supaya anak mau terbuka dan kita pun bisa didengarkan oleh anak. Yang kedelapan, memberi hukuman yang positif. Berilah hukuman yang pada akhirnya dapat menyadarkan anak untuk tidak mengulangi kesalahannya. Jangan malah hukuman yang negatif yang akhirnya anak malah menjadi membangkang, tidak mau menuruti apa yang diarahkan oleh guru. Yang sembilan, berkomunikasi dengan orang tua. Tips-tips ini bisa dilakukan dari urutan pertama ya. Kalau saya sendiri bisa menerapkan ke nomor yang ketiga pun anak alhamdulillah sudah bisa diatur. Nah, bila masih belum bisa diteruskan dari nomor 1 sampai 10 ini. Yang ke-9 tadi, berkomunikasi dengan orang tua. Nah, bila anak sudah memang dari beberapa langkah tadi sulit untuk tetap tidak bisa diatur, akhirnya kita haruslah berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana anak ini di rumah atau mungkin dia sedang ada masalah keluarga, supaya kita dapat menyesuaikan apa yang memang anak ini butuhkan supaya dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan yang terakhir, haruslah kita menjadi seorang guru yang sabar, karena setiap anak bersama keunikannya masing-masing. Ada yang diberi aktif lebih, ada yang pendiam, ada yang mungkin dia senang mencari perhatian, senang diperhatikan. Marilah kita menjadi guru yang lebih sabar supaya kedepannya pun anak-anak dapat mengikuti arahan kita bila mungkin kita sabar tidak mudah
marah terhadap anak, tidak mudah emosi, karena inilah sebuah proses pembelajaran. Anak tidak semena-mena bisa langsung mengikuti pembelajaran dengan baik. Mungkin dia akan berproses dari yang tadinya sulit diatur, sedikit-sedikit akhirnya dapat diatur. Alhamdulillah, sampai di 10 tips mengenai bagaimana untuk mengatur anak yang sulit mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.